Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianto, nomor induk mahasiswa 19 12 17 357, kelas 2019C, sore, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta 2020. Hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Keadilan atau dalam bahasa Inggris justice merupakan bagian dari nilai bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Apabila dilihat dari sejak awal, perkembangan peradaban manusia di dunia sampai saat ini dari seluruh perjalanan sejarah keadilan, khususnya bagi dunia berat, keadilan sering berganti-ganti wajah secara periodik. Terbentuk berbagai rupa dari keadilan. Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan berputar di sekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Di antara persoalan itu, yang paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, karena hukum atau aturan perundang-undangan harusnya adil, namun seringkali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Akan tetapi, di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya adalah abstrak, luas, dan kompleks. Maka tujuan hukum seringkali ngambang. Oleh karena itu, selayaknya tujuan hukum harusnya lebih realistis. Tujuan hukum yang agak realistis itu adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan menurut para filosof. 1. Plato. Socrates, filosof Yunani yang jenius ini adalah secara khusus berbicara tentang keadilan. Pandangannya tentang keadilan ditemukan dalam pandangan-pandangan Plato. Menurut pandangan Plato, keadilan ditemukan dalam pandangan-pandangan Plato. Menurut pandangan Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Dalam bukunya The Laws, Plato tidak hanya membentangkan pikirannya tentang hukum secara khusus, tetapi juga tentang keadilan, sedangkan hukum secara khusus ditemukan dalam bukunya yang lain, The Republic. 2. Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Beliau mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Fiat justitia Beat mundus. Dalam pengertian ini, Aristoteles membagi dua jenis keadilan, yaitu justitia correctiva atau keadilan korektif dan justitia distributiva atau keadilan distributif atau membagi. 3. Thomas Aquinas. Thomas van Aquinas dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica menancapkan ajarannya selama bertahun-tahun selama kekuasaan Gereja Katolik. Inti ajarannya berkenaan dengan hukum alam. Dalam ajarannya itu, Thomas Aquinas dengan berpegang pada ajaran Agustinus sebelumnya yang skolastik atau filsafat Gereja Katolik, menetapkan tentang hubungan antara nilai agama dan doktrin keilmuan. Pandangannya yang paling utama mengatakan bahwa kebenaran hanya ada dalam gereja. Berdasarkan pandangannya itulah, semua ilmu wajib selaras dengan ajaran Gereja Katolik.
Keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoisme. Norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan jangan merugikan seseorang. Zero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak dibentuk oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Paradigma positifme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah suum jus, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah suum jus, summa injuria, summa lex, summa crux. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Paradigma utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur suatu adil atau tidak adakah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat diukur dengan perspektif ekonomi. Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto Raharjo, bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut, Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri seorang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia, maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia, ancaman perlakuan seseorang tersebut akan mengikuti anggapan yang dipakai secara ancangan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian, dapatkah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia? Kesimpulan, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai segala sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Keadilan yang substantif adalah keadilan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Dalam perwujudannya, terdapat keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara keadilan yang diberikan secara individual dengan keadilan secara kolektif atau keadilan sosial. Para filsuf dan pakar memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengartikan tentang konsep keadilan. Dengan demikian, bahwa keadilan itu merupakan suatu keadaan di mana adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan, kehendak bebas dan kepentingan setiap individu atau masyarakat dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.